Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bi sunnati wa huda wa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini, pagi yang benar-benar penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai pagi dengan ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Puja-pujiannya milik Allah, Zat yang Maha Agung, yang kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dan sebuah kenikmatan agung tentu adalah kenikmatan iman dan Islam yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita satu kenikmatan iman dan Islam sehingga hadir dalam majelis ilmu karena buah dari iman itu. Shalawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, dan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena keistiqomahan kita dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, majlis keluarga Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah berkahi selalu kehidupan kita bersama keluarga kita di pagi ini, di hari Senin. eh, Seperti biasanya kita akan kembali mengevaluasi keluarga kita dengan cara kita mengkaji tema-tema yang insya Allah mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita dengan kajian ilmu, dengan majlis ilmu yang alhamdulillah kita hadiri setiap pagi dan juga di malam hari. Banyak sekali sajian ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan para guru kita dan juga Allah berkahi kehidupan guru kita beserta keluarganya dan tentu istiqomahan dalam dakwah mereka. Dan lebih khusus kepada Saudari Al-Jambari, Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, kesabaran beliau untuk menemani kita memahami syariat ini menjadi wasilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal-amal diri kita dan juga kita semua yang hadir di majelis ilmu yang selalu menanti uh, asupan rohani dalam berupa ilmu yang tentu ilmu yang berbuah amal mestinya ya. Dan tema yang insya Allah akan dibahas di pagi ini tentang mengetuk pintu langit ya. Dan ternyata langit memang ada pintu yang kita kenal. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan dalam firman dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa langit terbuka misalnya dalam sebuah sabda Nabi yang mulia ketika Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga di belah belahan. Dan eh, pagi ini kita akan membahas eh, bagaimana pintu-pintu langit, pintu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bergerak sudah hadir bersama kita, alhamdulillah. Dan sebelum masuk kajian, tentu tak bosan kita selalu diingatkan untuk mari kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, harta yang tentu dipakai di jalan Allah menjadi harta yang abadi hingga akhir kelak. Harta yang tidak hanya tersimpan bahkan habis di dunia, bahkan abadi terus hingga akhirat, dan itulah harta yang sesungguhnya yang jadi milik kita. Mari kita manfaatkan pagi ini dengan keistiqomahan kita dalam bersedekah. Sudah pagi menghadirkan doa para malaikat yang selalu mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita siapkan diri kita. Sudah ada bersama kita guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari, Hafizahullah Ta'ala, untuk sama-sama mengurai kembali apa yang menjadi bahasan kita tentang bagaimana mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita untuk menerima hidayah ilmu dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari. Faliyatul masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair. Mata'alallah fi kulli hayatukum ya Ustaz Khalis. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, ada yang kencang banget ya, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Semangat. Alhamdulillah. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Putus-putus Ustaz. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini Sinyal deh. Nampaknya jaringan beliau ya. Apakah di tempat saya saja atau juga yang lain? Sepertinya ya di saya juga putus-putus Ustaz. Dari UD sinyal. Oke. Eh, Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, jaringannya diperlancar hingga bisa menyimak dengan lancar pula pemaparan dari beliau ya. Amin. Baik, tema tentang mengetuk pintu langit gitu ya. Ini sebuah tema yang tentu menjadi kebutuhan kita karena tidak ada seorang pun tentu yang tidak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Memohon ampunan setiap hari, setiap saat setelah salat, bahkan mungkin lebih dari itu kita mendawamkan untuk beristighfar 100 kali setiap hari gitu kan, bahkan mungkin lebih. Dan selain doa istighfar tentu ada banyak permohonan kita karena kehidupan dunia eh, butuh pertolongan ya dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan melalui Rasulnya sudah banyak mengajarkan bagaimana doa-doa untuk agar terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kembali bersama kita guru kita Sadari. Tadi ada hambatan jaringan nampaknya saja. ini kayaknya antara sinyal sama badan aneh kompak kan. Hayakallah. Mudah-mudahan lancar Allah ya hayik. Allah Ustaz. Tayyib. Barusan pindah ke provider yang satunya malah hilang. Qadar Allah wa ma syafa'al. Tayyib. Eh, memang hidup ini nggak boleh ada yang mulus. Maunya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita syukuri saja apa yang Allah SWT hadirkan. Sejelek apapun sinyalnya, secapek apapun ustadznya, setelah apapun kondisi kita, syukuri saja. Karena saya yakin karena dengan bersyukur Allah SWT akan memberikan poin-poin kesyukuran kita dengan tambahan kenikmatan yang saya yakin dan percaya serta mengimani bahwa kumpulan amalan atau poin-poin atau ponten-ponten yang kita kumpulkan itu untuk kita berjaya di kehidupan babak yang selanjutnya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, sabar dan kuat perlawanan yang dibutuhkan.
Mari kita mau Di saya doang bukan ya? Di semuanya, Bu Nana. Oh iya. senantiasa terus menerus berikan hidayah, tidak hanya inayah, iradah dan kudrahnya, tetapi juga maunahnya terlebih, karena kita ingin eh, kita bisa istiqomah menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga sesurga. Amin. Ketika kita bicara tentang mengetuk pintu langit, ini dalam konteks agama kita ya. Ini adalah sebuah idiom yang menggambarkan upaya seorang hamba untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini melalui berbagai macam amalan ibadah tentunya, baik doa maupun zikir. Dan istilah ini mengacu pada usaha untuk membuka pintu rahmat dan keberkahan yang datang dari Allah dengan harapan doa dan permohonan kita bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita mintakan. Maka doa dan zikir yang seperti apa atau pola-pola yang seperti apa yang kita berharap bahwa permohonan-permohonan kita itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau kita melihat surat yang ke-33 ayat yang ke-21, kalau di bulan-bulan kemarin banyak di antara kita yang kemudian menyimak dan mendengarkan saja gitu. Nah, kali ini mungkin kita bisa menjadi orang yang ikut membaca. Meskipun kita tidak open mic, tapi ikut membaca. Kenapa? Membaca Al-Quran itu per hurufnya ada pahala, per hurufnya 10 kebaikan. Yang ketika kita mampu membaca lebih banyak daripada yang lain, maka yang Allah SWT akan limpahkan kepada kita adalah tingkatan yang lebih tinggi di surga kelak. Siapa yang nggak kepengen itu? Maka bedakan antara berdoa dengan berzikir. Doa adalah permohonan, ya, kita menghamba kepada Allah, sedangkan zikir adalah mengingat dan memuji Allah. Mari kita lihat surat 33 ayat 21 itu, di bagian akhir ayat itu Allah SWT menyatakan bahwa salah satu ciri orang yang menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paragon ittiba, sebagai teladan terbaik yang kita wajib mengikutinya, maka Allah SWT sebut sebagai wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Ketika kita tahu bahwa amalan ibadah selain doa dan zikir, tahajud, sedekah, amal soleh dan seterusnya, ini juga sebagai sebuah pola yang kita ingin hadirkan. Nah, pintu langit dalam konteks ini adalah sebuah metafor untuk gerbang antara alam manusia dengan alam gaib, tempat Allah bersemayam. Maka dengan mengetuk pintu langit, seorang hamba diharapkan doanya akan didengar dan dikabul oleh Allah, dan pintu rahmat serta keberkahannya akan terbuka dan terlimpah untuk kita. Maka bagian yang pertama yang harus kita pahami adalah keikhlasan. Keikhlasan ini mutlak harus dimiliki oleh seseorang ketika kita menginginkan apapun, tetapi kalau tidak diiringkan dengan keikhlasan, maka menjadi bagian yang agak sulit bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan untuk mengganjal apa yang kita kerjakan. Tentu tergantung Allah mau terima atau tidak ya. Tetapi ketika kita memahami bahwa
apa yang selama ini kita pahami sebagai eh, pola eh, apa istilahnya eh, ibadah kita. Kan kita tahu bahwa eh, amalan atau satu kegiatan yang kita lakukan kepada Allah Taala itu kan sifatnya hanya eh, harapan-harapan, hanya sifatnya doa-doa yang kemudian gerbang eh, apa istilahnya gerbang eh, apa istilahnya kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah em, pemahaman yang benar tentang bagaimana Allah diraih gitu ya. Di pekan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita ini punya kesulitan cukup tinggi ketika bicara tentang eh, kita yang masih ada di muka bumi ini harus mencurahkan pikiran kita atau konsentrasi kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bagian yang sebetulnya kalau orang tidak punya kecukupan kecerdasan, maka menjadi sulit. Nah kemarin di Masjid Jalatul Firdaus saya mencoba untuk menghadirkan bahwa ternyata manusia ini punya kecerdasan luar biasa. Jadi saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada yang pernah coba tes IQ nggak? IQ itu ternyata kalau Indonesia ini rata-rata antara 91 sampai 110 IQ rata-rata. Dan Pak Habibie itu ada di IQ-nya 200. Dan IQ tertinggi yang pernah tercatat sampai sekarang itu 276. Ada orang Korea yang apa Yun Yun Ho Wung apa siapa gitu yang dia punya eh, capaian IQ yang tertinggi. Maka kemampuan menalar seseorang ketika kita bicara tentang kecerdasan seseorang yang bahkan menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru terletak kepada bagaimana kemampuan dia menghitung dirinya dan eh, setelah dia mampu menghitung dirinya maka dia melakukan penumpukan atau penambahan amal untuk di kedepannya. Allah SWT kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencatat setiap apa yang kita kerjakan yang ketika kita menyelaraskan antara apa yang kita uh, benamkan dalam hati kemudian muncul sebagai sebuah uh, apa istilahnya uh, amal. Nah, ada yang menarik ketika saya mencoba untuk mempelajari bagaimana seseorang bisa punya kemampuan yang sangat luar biasa. Ternyata ada penelitian di Rusia yang menyatakan bahwa manusia itu punya eh, kecerdasan sampai eh, bisa memikirkan atau melakukan 8 hal sekaligus di waktu yang sama, simultaneously. Saya ketika itu terbayang oleh saya adalah lagunya Phil Collins. Kenapa lagunya Phil Collins? Di masa itu, di zaman itu, saya masih menikmati uh, Phil Collins itu dengan lagunya yang Easy Lover. Bagaimana hentakan drum yang dipukul dengan kecepatan yang biramanya terjaga,
bagaimana vokalnya Phil Collins yang dia nyanyikan tetap terkontrol. Saya tidak melihat ada orang yang kemudian bisa melakukan hal itu di contoh yang lebih islami ketimbang bermain musik gitu ya. Artinya kalau kemudian saya coba cari padanan kemampuan seseorang ketika bermain drum saja misalnya. Bermain drum itu kan kaki, tangan itu aktif semua. Ketika uh, apa istilahnya terlepas dari masalah diharamkannya alat musik ya, tetapi kemampuan manusianya maksud saya lebih kepada dia mampu melakukan itu dengan sangat luar biasa. Jadi ketika memukul simbal, cik, 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 kemudian memukul senar, tah, tah. Belum lagi kalau simbalnya diangkat dari cik, 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 cik. Belum lagi kalau kita menginjak pedal bass gitu ya, dun, dun. Jadi kalau dikombinasi itu cik, 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 tak, dun, cik. Itu ada 4 gerakan yang sekaligus kita gerakkan dalam waktu yang konsisten. Setelah itu Phil Collins punya kemampuan untuk dia menyanyikan lagu. Tentu di dalam latihan-latihan beliau pasti memerintah bahwa ini hitungan kesekian, birama yang kesekian, kita masuk di bagian yang kita mainkan. Artinya gini, sebagai seorang arranger sebuah susunan musik, itu kan biasanya yang dibuat dulu tiap orang beda-beda ya. Ada yang solmisasinya dulu, ada yang ini mohon maaf ya, mungkin ada yang bertanya ini ngaji model apa sih gitu ya. Tapi maksud saya gini, ketika seseorang punya kecerdasan yang mampu kita istilahnya gali dan kemudian kembangkan, atau gini, kita coba Bapak Ibu konsentrasi, kita coba kemampuan membaca kita itu ternyata menurut Pak Muhammad Nur 13 tahun yang lalu beliau bicara di satu seminar TEDx. Beliau katakan bahwa seorang punya kemampuan membaca 52 buku dalam 1 tahun. Masalahnya kemampuan itu tidak kemudian serta-merta kita gunakan semuanya. Maka pernah saya sampaikan juga, siapa di sini yang kemudian ketika waktu masih sekolah dulu jadi anggota perpustakaan? Tidak banyak. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu yang 58 orang ini, ya, yang anggota perpustakaan mungkin hanya nggak lewat dari 10 sepertinya gitu ya. Maka kalau kemudian kita melihat kemampuan membaca seseorang itu ternyata bisa kita melakukan kecepatan membaca yang sangat luar biasa sebagai seorang speed reader. Gitu. Saya punya videonya, kita coba tes sama-sama seberapa cepat kemampuan kita membaca. Oke, mohon izin. Saya akan putarkan yang ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Oke, kita coba ya. Kita konsentrasi. Nggak ada Kita suara coba udah. ya. Ya, memang nggak ada. Oke. Tak kepencet. Nah, kita mulai ya, konsentrasi. Kita coba, kita ikuti apa yang beliau berikan kepada kita sebagai sebuah stimulasi. Tapi membacanya jangan kemudian dibaca dengan suara.
Jadi hanya dibaca saja dengan kecepatan berpikir kita. Oke, kita coba ya. Kita coba konsentrasi, kita baca. Kita mulai. Masya Allah. Baca ya. Kebaca udah. Kebaca, Masya kebaca. Allah. Masya Allah, Dan cepat itu, banget. iya, baca. Dan itu yang Bapak Ibu baca ternyata adalah sebanyak ini. Mohon izin. Mana dia tadi? Kok hilang? Sebentar. Mana tuh ya? Ini dia. Sebentar. Share. Ini dia. Nah, yang tadi kita baca tuh sebanyak ini. Tuh, sebanyak itu kita baca. Masya Allah. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan deh. Iya udah. Iya, segini banyak tadi yang kita baca. Itu kecepatannya sekitar antara 26 detik sekian, 26,6 detik. Sebanyak itu. Artinya kalau kita kemudian mampu mengolah kecerdasan kita lebih lagi, nah ini pasti menjadi sangat luar biasa. Ahlan wa sahlan, Babe Haikal, guru kita semua. Hayakumullah. Betul Ustaz, Anda sangat menikmati Ustaz dari awal. Jadi waktu zaman Phil Collins, Anda udah dengerin Ustaz, nikmat banget main drumnya Ustaz. Betul. Ini lagi pakai terapi di hidung, di tangan lagi pakai terapi Senin ini. Saya lupa punya alat terapi yang sudah 1 tahun saya tidak gunakan. Nah sekarang saya lagi gunakan sehubungan dengan beberapa pekerjaan sehingga saya memerlukan ini. Dan saya lagi menggunakannya sekarang sambil menikmati Ustaz. Saya Masya menikmati Ustaz. Allah. Betul. Saya Masya menikmati Ustaz. Allah. Masya Allah. Kalau boleh tahu terapi jenis apa, Be? Hidrogen? Eh, ada semacam sinar, dia Oh, dipasang oke. di pergelangan dan kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Saya Hmm. sekarang sedang di hidung saya sedang menyalurkan sinar itu ke dalam melalui hidung ke dalam otak, ke dalam mata, ke dalam semua gitu. Jadi kalau dilihat sekarang wajahnya seperti robot, Ustaz. Baik, baik, baik. Syafakumullah. Jadi, Anda juga lagi kembangin satu alat, Be. Alat ini alat eh, sonar Quran. Jadi cahayanya kalau dipapar yang terdengar ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Jadi sedang dikembangkan juga membuat jurnalnya jika dipapar pada kondisi yang normal apa efeknya, pada orang yang kolesterol apa efeknya dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah berusaha untuk menstimulasi kepala kita, fungsi dengar dari dan fungsi sinar yang ada itu ternyata mampu membuat orang menjadi berpikir lebih tenang dan seterusnya. Masih dalam pengembangan. Oke, nanti kapan-kapan saya tunjukin ke teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, ternyata kemampuan kecerdasan seseorang itu kata Rasulullah SAW adalah pada kondisi di mana seseorang
dia melakukan penghitungan terhadap apa yang dia sudah lakukan. Jadi hadis lengkapnya kurang lebih begini. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amalan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan untuk menghitung dirinya sendiri dan wa amalan lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan untuk amal-amal setelah kematian. Jadi kecerdasan manusia bukan terletak pada tingginya IQ, tetapi mungkin kalau kita bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang uh, pimpinannya dari Jepang atau HRD-nya dari Jepang, mungkin IQ menjadi sangat penting. Tetapi ketika kita bicara tentang keislaman kita, ternyata kemampuan menyadari bahwa selama ini kita masih banyak kekurangan, masih lemah di dalam mengumpulkan amal, dan kemudian kita berniat, punya intensi untuk memperbaiki itu dengan amalan-amalan yang lebih baik, itu ternyata luar biasa. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa mohon nanti Bapak Haikal berikan penegasan apa yang saya sampaikan ini, ibarat saya ngasih sorogan ke guru ini. Di surat 59 ayat 18, Allah SWT memberikan kepada kita satu premis yang warningnya berhati-hati, tetapi ditandaskan oleh Allah SWT dengan penegasan yang sangat luar biasa. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau bahasa dakwahnya atau bahasa panggungnya, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak tidak ditegur, tidak diberikan perhatian. Kemudian Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, dan perhatikan apa yang dia kerjakan untuk ghadan, untuk hari esok. Maka kita semua paham bahwa yang dimaksud hari esok itu adalah yang kemudian kalau kata Imam Al-Ghazali, hari esok itu hari yang paling cepat, karena kita begitu melewati kita nggak bisa balik lagi. Gitu. Hari ini saja dengan hari Ahad kemarin sangat berbeda dan nggak bisa balik lagi kita. Ya. Mau pakai teknologi time tunnel kayak apapun nggak akan pernah terjadi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita memahami bahwa ada kondisi di mana setiap orang diminta oleh Allah SWT untuk memperhatikan apa yang dia harus lakukan. Gitu. Maka dari sinilah kemudian Allah SWT memberikan satu ganjalan lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Di bagian akhir ayat itu Allah SWT tadaskan dengan sangat luar biasa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi bagian yang kemudian mau ngelak kemana kita, mau punya niat sebusuk apalah kita, mau punya kecurangan sekecil apapun kita, kalau sudah ngomong dengan Allah Al-Khabir, maka kita tidak bisa lagi bandingkan Allah sama Sukovindo lebih teliti mana. Ya jelas beda lah. Kalau Sukovindo gitu kita bawain air sebotol gitu, kemudian diteliti sama dia, ini kandungan mangannya berapa, nanti dicek di tabung reaksi itu, kita cek mangannya berapa, kaliumnya berapa, natriumnya berapa, dan segala macam. Nanti dikembangkan E. coli-nya ada berapa, sehingga nanti dapat satu kesimpulan bahwa air dari tempat yang Anda gali ini adalah layak untuk diminum setelah direbus misalnya gitu. Nah, itu kan jadi bagian yang kalau pada penelitiannya Dr. Masaru Emoto dari Jepang, maka rekam auditif ternyata air juga punya kecerdasan gitu. Nah, ketika melihat bahwa Allah SWT sudah wanti-wanti dengan kita, surat 59 ayat 18 surah Al-Hasyr itu menjadi bagian yang dikembalikan kepada kita. Akankah kita menjadi terhenyak dengan
statementnya Allah itu atau hanya sekedar lewat begitu saja. Ya namanya ayat dibacain sama Ustadz, dibacain aja. Dan itu nggak berefek kepada kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar mendengarkan tanpa kemudian memikirkan apa yang sedang kita terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang saya yang menyampaikan, memang ayatnya yang dipilih adalah itu. Tetapi bukankah dalam kesejatiannya kita adalah orang yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Allah lewat lisan para dai. Jadi saya seperti yang Babe pesankan kepada kita bahwa saya menggunakan diri saya untuk dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengantar, sebagai talang, sebagai pembawa kabar-kabar yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, sebagai bagian yang kemudian jangan dengarkan kata saya tetapi dengarkan kata Allah. Jangan sibuk dengan pendapat saya tapi sibuklah dengan pendapatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bukanlah orang yang su'ul adab terhadap keilmuan, sehingga kita betul-betul meneliti sudah sebaik apa yang kita lakukan ini. Kalau misalnya selama ini kita merasa bahwa saya di MKI ini sering ngaji ini pagi sama Ude, kadang-kadang sama Ustadz Saiful, nanti malam sama Ustadz Tuan Guru, nanti kadang ketemu di Sabtu pagi sama Ustadz Khairul Alam, nanti ketemu lagi sama Ustadz Hasan Bisri dan seterusnya gitu ya. Ada bagian yang kemudian kita seolah-olah merasa bahwa gua kalau ikut MKI aman gua. Nggak gitu ya Bapak Ibu. Artinya gini, setiap bagian yang di surat 99 ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi ketika kita betul berusaha untuk menikmati apa yang kita bisa lakukan, maka yuk kita cari berbagai macam pola yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk kita mengetuk pintu langit. Maka metafor yang saya sampaikan tadi ketika kita tahu bahwa mungkin kan gini, bahasanya gini, kalau mendana nafsah, menghitung diri sendiri itu kan jangan hitungan yang pesimistik gitu. Atau dibalik. Kita optimis dengan apa yang kita kerjakan, tapi ngitungnya mesti ngitung pesimis. Ngitung pesimis itu maksudnya gimana? Iya kalau ibadah kita selama ini diterima sama Allah SWT. Iya kalau sholat selama ini Allah kabul. Tapi jika tidak, akankah kita merasa cukup bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sudah pasti aman? Maka merasa aman ini bahaya. Jadi kalau kita kemudian merasa khawatir terhadap amal kita malah bagus. Sehingga kita nambahin amal-amal kita. Para ulama sepakat bahwa menyatakan amalan-amalan yang sunnah itu memperbaiki atau menambal sulam amalan-amalan yang wajib. Maka kemudian kalau kita perhatikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan satu motivasi kepada kita. Tidak hanya sholat yang 5 waktu yang Rasulullah SAW selalu tekankan kepada kita, tetapi ada hadis yang membuai kita. Janji surganya adalah barang siapa yang ingin mendapatkan buniyallahu lahu baitu fil jannah, yang Allah SWT akan dirikan istana di surga, maka yang harus dia lakukan adalah salat isnata asr fi yaumil wal laila. Dia melakukan 12 rakaat salat di siang dan malamnya. Yang kalau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dijelaskan secara detail oleh Rasulullah SAW. Arba' raka'atin qabla sholatul duhur, wa raka'atin ba'daha, wa raka'atin ba'da sholatul maghrib, wa raka'atin ba'da sholatul isya, wa raka'atin qabla sholatul fajr. 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu bagian yang 12-nya dibungkus oleh Rasulullah SAW sebagai jaminan surga. Ada istana yang akan Allah dirikan untuk kita. Tetapi jangan lupa bahwa Allah SWT juga memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mengerjakan 4 rakaat setelah duhur.
dengan Allah jauhkan dari neraka. Dan siapa yang mau mengerjakan 4 rakaat sebelum asar? Ini ghairu muakkad ya, yang sifatnya jarang dilakukan sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sampaikan orang akan dapat rahmat 4 rakaat sebelum asar. Artinya kalau kemudian kita masuk ke dalam sebuah mekanisme ibadah-ibadah yang sunnah ini, kemudian kita hidupkan, kita setidaknya punya deposit yang jauh lebih banyak ketimbang kita cuma ngandelin sejak kelas 5 SD, kita sholat 5 waktu doang. Terlebih kalau kemudian Bapak Ibu mau menambahkan dengan sodakohnya, dengan wakafnya, dengan bantu orang lain, dengan memunculkan akhlak yang mulia, yang memberikan penampilan kepada orang lain bahwa kita beradab, kita berakhlak, dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah representasi dari keislaman yang kita berada di dalamnya. Nah, saya berharap Babe bisa menggarisbawahi apa yang saya sampaikan di bagian mengetuk pintu langit dengan amalan-amalan yang kita nggak tahu itu diterima apa enggak. Gitu nggak sih, Be? Gini Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Kalau kita membaca, dan saya sangat menyarankan, bahkan mohonlah kepada para sahabat di MKI ini, bacalah buku Ar-Rijal Haula Rasul yang diterjemahkan dengan sangat indah oleh Khalid Muhammad Khalid dalam buku 60 karakteristik sahabat Nabi. Mengapa? Betul. Karena hubungannya dengan yang Ustadz sudah disampaikan barusan. Begitu. Jadi wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad, buat besok dengan melihat diri sendiri dan melihat perilaku sahabat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya prinsip begini Ustadz, kalau ingin memahami Al-Quran, tentu jalannya cuma satu, yaitu memahami Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi yang lain. Hanya satu dan satu-satunya. Satu-satunya manusia yang menjalankan Quran itu Nabi, maka dialah sebagai sumber segala sumber. Sementara kalau mau melihat bagaimana perilaku Nabi, lihatlah para sahabat, karena mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini merupakan jalur dan satu-satunya, tidak ada lagi jalur yang lain. Tidak ada lagi jalur yang lain kecuali adalah melihat para sahabat, kemudian melihat Rasulullah, sehingga memahamilah kita terhadap Al-Quran. Apa yang sudah disampaikan barusan adalah kalimat yang tepat, yang membuat kita jangan mengandalkan. Jangan mengandalkan dan harus mencoba dengan cara-cara lain. Mana dia? Nah, caranya adalah bagaimana? Coba kita lihat para sahabat, dibaca dulu 60 karakteristik sahabat Nabi sehingga memiliki kesimpulan yang bagus banget. Bagaimana itu? Jadi para Ini sahabat, mood booster nih, maaf Be. Mood booster banget kalau buat Anda. Anda lagi down, pasti Anda baca buku ini. 60 betul sekali. Masya Allah. Betul sekali. Begini Ustaz. Mari kita lihat. Kita urutkan satu persatu. Yang ternyata Abu Bakar Siddiq tidak kalah hebat dengan Abi Dzar Al-Ghifari dalam ibadahnya. Begitu. Coba kita lihat bagaimana Abi Dzar Al-Ghifari jauh kalah sedekahnya dengan Utsman bin Affan. Kita lihat lagi bagaimana, ya Allah, kalau kita sebut Ka'ab bin Malik dan seterusnya. Jadi masing-masing memiliki satu gacoan, satu andalan begitu. Yang tidak ada sahabat yang masuk neraka ya, karena Allah menjamin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan sullatum minal awalin itu juga terjadi. Jadi kecuali sahabat yang kufur, dia bukan sahabat lagi, maaf ya, bukan sahabat lagi. Sebagaimana Nabi pesankan, ada beberapa, yaitu Musailamah al-Kadzab saja, Taimiyah, Talha bin Khuwailid, banyak juga. Jadi, yuk Bapak Ibu sekalian, apa yang kamu andelin untuk jumpa dengan Allah, begitu kurang lebih. Bahkan ada seorang sahabat yang Nabi minta sahabat lain pada berguru padanya, begitu. Bahkan ada seorang sahabat yang biasa saja,
Bahkan maaf, ngajinya juga jarang di awal-awal karena dia taat pada ibunya yang ibunya adalah penyembah berhala. Begitu. Tetapi kata Nabi SAW, saking orang ini taat sama ibunya, dialah yang pertama kali disebut oleh Nabi rajulun min ahlil jannah sebelum Nabi menyebut yang lain di saat masih Mekah masih sangat mencekam. Dia memiliki ibu yang menyembah berhala dan dia masih taat pada ibunya. Ketika ibunya melarang dia untuk jumpa dengan Nabi, sahabat kita ini masih tidak berani melawan ibunya dan dia ngumpet-ngumpet dalam berjumpa dengan Nabi sehingga ntar datang ntar enggak di pengajian Nabi. Mungkin kalau itu terjadi pada masa kita akan bersuuzon. Kok males ya ini anak yang ngaji? Begitu. Mungkin kalau kita di antara mereka kita berkata, kok ini orang ntar ngaji ntar enggak ya gitu. Tetapi ketika Nabi sedang duduk di antara para sahabat, tiba-tiba Nabi bersabda, yatsulu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kamu sebentar lagi seorang laki-laki penduduk surga. Di mana itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Di masa itu Hamzah belum masuk Islam. Tiba-tiba muncul dari balik bukit Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu. Bayangkan itu. Jadi, kalau ujung-ujungnya seperti yang Ustaz Dodi sampaikan, yuk kita harus punya andalan antara khauf dan roja, antara takut dan berharap. Kalau kita nggak punya andalan, aduh, kacau hidup kita gitu. Coba lihat sahabat Nabi. Abu Bakar mengandalkan kejujurannya. Umar bin Khattab mengandalkan ketegasannya. Utsman bin Affan mengandalkan sedekahnya. Ali bin Abi Thalib mengandalkan kecerdasan ilmunya untuk umat. Coba perhatian. Sa'ad bin Abi Waqqas mengandalkan baktinya kepada orang tuanya. Siapa lagi coba kita sebut? Zubair bin Awam mengandalkan kepemudaannya untuk Islamnya. Talha bin Ubaidillah mengandalkan persaudaraannya. Rasa perhatian dan senasib semenanggungannya dengan para sahabat yang lain. Apa yang diandalkan Bilal? Hanya ahad gitu. Bilal yang miskin, Bilal yang nggak memiliki harta, nggak bisa sedekah, apa yang diandalkannya? Ternyata Bilal mengandalkan la ilaha illallahnya gitu, qul huwallahu ahadnya gitu loh. Bahkan seorang yang menurut sebagian sahabat yang lain dari kelompok yang lain itu dikafir-kafirkan, tapi sebenarnya di ahli surga, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, itu ketika ditanya sama Nabi, apa yang kamu cintai, wahai Muawiyah? Muawiyah menjawab, enggak ada yang lebih aku cintai daripada suratul ikhlas, kata Muawiyah. Maka Nabi mengatakan, kau akan dibawa ke surga dengan al-ikhlasmu itu. Gitu. Sehingga Muawiyah tidak terhitung lagi. Satu hari mungkin dia 100.000 kali membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Bapak Ibu sekalian, coba apa yang guru kita semua setelah disampaikan, sekali-kali untuk jamaah teman-teman di MKI, saya nggak akan pernah lupa menghimbau gitu loh. Andalan apa? Akan sering saya katakan, andalan apa gitu loh. Bila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha mengampuni, lalu kepada teman, dengan kata-katamu yang pedas dan menusuk kepada hati itu, siapa yang bisa ampuni? Bahkan Allah pun berlepas diri. Coba hitung, sudah berapa orang kau bikin konflik? Coba, inilah yang dimaksud di kecerdasan yang sebenarnya itu. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Coba, kau pernah ribut sama siapa? Kau pernah konflik sama siapa? Orang itu masih ada, buruan dong minta maaf. Orang itu belum ada yang meninggal, kau tanggung risikonya nanti. Orang itu udah nggak ada, apa yang akan kamu lakukan coba?
selain berharap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nggak berharapnya repot kita kalau orang itu udah meninggal. Nah, ini salah satu garis bawahi wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Apa yang kita udah lakukan buat besok tuh kayak apa. Jadi saya ketika down sama nih Ustaz. Masya Allah kita samaan banget Ustaz. Ketika Insya Allah. down membuka lembaran-lembaran Hayatus Sahabah itu. Kalau suka bahasanya puitis, ada di Khalid Muhammad Khalid, judulnya 60 karakteristik sahabat Nabi. Kalau sukanya to the point, bacalah Hayatus Sahabah. Kalau karya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Nah, dua pegangan ini silahkan Bapak Ibu cari, ya. Atau begini deh, Ustadz. Ya. Ini ada berapa yang hadir? 58. 58. Yang hadir 58 orang ini, saya yang tanggung jawab, saya akan belikan 60 karakteristik sahabat Nabi, dan akan saya bagikan kepada semua yang hadir, dipulkan di ya. Syukran jazakumullah khair. Saya akan belikan buku itu dan akan saya bagikan kepada semua yang hadir insyaallah. Insyaallah, masyaallah. Barakallahu fiik. Ya, ya. Masyaallah. Karena buat saya pribadi kitab itu yang pertama kali dikasih sama guru. Baca ini, renungi, dan ketika dibaca gaya bahasanya itu kita larut di dalamnya seolah-olah dia menceritakan sesuatu yang terjadi di tengah kita. Jadi kita kayak ada di dalam tulisan itu, dan buat saya mengagumkan cara penulisannya. Saya nggak tahu apakah memang asli Arabnya seperti itu atau ini gaya penterjemah yang memasukkan unsur paparan itu. Saya wallahu a'lam. Saya belum baca aslinya soalnya. Kebetulan saya punya aslinya Ustadz. Masya Allah. Kebetulan saya punya aslinya dan memang aslinya begitu ya, saya ngajar aslinya juga Ustadz. Saya ngajar bawa aslinya di Bintaro MRKR Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya bawa aslinya ngajar itu dan saya membaca itu dari awal. Dan kalau ini Ustadz mau lihat nggak nih saya lagi bagaimana? Nah ini tuh kalau lihat agak serem Ustadz. Agak serem tuh. Ya. Taib. Jadi saya tutup aja. Iya, pantasan mancung ya, Be. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar apa yang saya disampaikan. Coba lihat deh. Di antara para pejuang-pejuang dakwah yang konsisten, bukan menganggap diri kita konsisten, bukan naudzubillah summa naudzubillah dengan bentuk sebuah ujub dan riak, bukan. Kalau perhatikan para pejuang-pejuang itu ada satu ketitikan yang sama gitu loh. Ada sahabat juga, dai juga, ya. Saya katakan itu, oh yang mana ya saya belum baca. Ini menunjukkan keheranan buat saya yang sangat besar. Dari mana kamu berpijak kalau bukan dari para sahabat, begitu. Mereka lah yang mesti gurunya daripada semua guru, generasi terbaik. Bapak Ibu sekalian coba. Atau jangan-jangan kalau kita diminta sebutkan 10 sahabat Nabi, tentu kita mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau dia 20, jangan-jangan kita bingung. 30, jangan-jangan kita bingung. Padahal kita masuk surga bersama mereka tuh, dalam barisan mereka. Lah kok kita nggak kenal siapa mereka, padahal itu barisan kita. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mikirin Anda berada pada barisan kemana, barisan nomor berapa, apabila diurutkan dari mulai Rasulullah? Tentu orang kedua di belakang Rasulullah tidak lain tidak bukan Khadijah tentu ya. Coba kita urutkan, dan saya pernah membuat urutan itu Ustaz. Dan itu sampai sekarang nggak jadi-jadi karena setiap bikin tuh tangan saya tuh gemeter Ustaz. Sampai sekarang saya nggak jadi-jadi tuh tulisan. Saya mau urutin sahabat-sahabat itu. Sampai sekarang saya nggak sanggup untuk nyusunnya gitu. Padahal semua udah ready, udah siap. Saya masukin di Excel Ustaz. Saya masukin semua, saya urutkan gitu loh. Nggak jadi-jadi sebab wallahu alam bisawab gitu. Jadi mungkin dengan bantuan Ustaz Dodi itu akan jadi itu insya Allah.
Allah Ya alam Rob, bisa maafkan saya. ya Rob, ya Rob. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullahu khair ala kulli hal. Insyaallah Bapak Ibu nanti kita laporan ke admin supaya kita bisa dapat alamat dan kita dikirimi satu-satu oleh Babe. Um, Buku yang buat saya jadi andalan banget ketika mood saya lagi buruk, itu mood booster banget. Bagaimana? Susah saya ceritanya, nanti baca sendiri ini keren. Itu kitab keren banget, keren banget. Baik, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi. Pagi ini juga banyak kawan-kawan yang mau menjalankan begitu banyak kegiatannya. Tafadhol Mas Ustaz. Mas. Alhamdulillah, syukur. Jazakumullah khairan. Guru kita Ustaz Dodi dan Bapak Haikal yang mendidik kita. Kita sama-sama mengevaluasi diri kita ya. Jadi memang nah, di sini jadi forum muhasabah juga ya, ya. Muhasabah kita untuk sama-sama karena temanya menutup pintu langit untuk banyak harapan atau roja dan khawf kita yang tadi sudah disampaikan. Salah satunya kita dengan cara meneladani para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang paling utama meneladani Rasulullah ya, dan itu menjadi buku wajib kita, mempunyai buku sirah nabawiyah gitu kan. Kemudian juga dilengkapi dengan buku sahabat Nabi. Mudah-mudahan dengan itulah kita makin eh, punya cara untuk bagaimana kita istiqomah dalam kehidupan. Dan silakan jamaah yang ingin berbagi, sharing, bertanya, ini kita masih hadir bersama kita di pagi ini, Insya Allah ya. Alhamdulillah. Silakan. Kalau mengetuk pintu langit nih, kembali kepada tema mengetuk pintu langit ini, Ustaz, nih. Tentukan Saya dalam, Ustadz. boleh Ibu Sri ya sebelum. Ya, Ustadz saya mau nanya terkait dengan sholat qobliyah duhur. Itu kan 4 rakaat ya Ustazah. Ya, Ustadz, betul. sebaiknya 2 rakaat atau 4 rakaat langsung. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, Salat sunnah itu Barokallah masna-masna. Ustadz. Baik, barakallah. Dua-dua, Bu. Insyaallah. Oh, 2 salam, iya. 2 salam. Oh iya, Barokallah. Baik, Sehat-sehat barakallah. Ustadz. Dengan senang hati. Oke, Sama juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Silakan. Untuk soal mengetuk pintu langit nih, karena menunggu pertanyaan dari jamaah atau mungkin sharing, saya juga ingin kembali mempertegas soal mengetuk pintu langit ini, Ustaz. Kan Ya. dalam hadis disebutkan kepada Allah dan kalian yakin bahwa aku akan diijabah gitu doa gitu ya. Nah, tentu bagi kita yang menunggu-nunggu doa itu terkabul gitu ya. Nah, ini apakah penting kita mengevaluasi tentang tadi kenapa tidak dikabulkan gitu? Apakah kita bersabar dengan ya nanti Allah akan kabulkan karena memang di hadisnya begitu ya. Apakah kita penting mengevaluasi ini nggak dikabulkan segera ada apa gitu? Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sering kali saya sampaikan bahwa ada sosok orang yang kemudian terdapat pada dirinya 3 ciri mustajabnya doa. Jadi ini orang bajunya kucel, rambutnya kusut, menandakan dia musafir. Rasulullah SAW menyatakan doanya orang musafir itu mustajab. Yang kedua, dia mengangkat panah langit. Mengangkat panah langit itu istilah untuk tangan yang ditangkupkan di atas dada sejajar bahu yang Rasulullah SAW kerjakan. Yang hadisnya Rasulullah SAW menyatakan Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan permintaan orang yang mengangkat panah langit. Yang kedua, berarti sudah pasti mustajab doa. Yang ketiga, orang ini mengucapkan lafaz asma Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maka dalam ayat yang kita sama-sama pahami, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka dengan asma Allah itu mintalah kepadanya. Maka ada 3 ciri yang kemudian melekat padanya, udah pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada seorang sahabat yang mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau seperti ini, maka pasti dikabul ya doanya ya. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Bagaimana mungkin bisa dikabul sama Allah SWT? Yang dia kenakan haram, yang dia makan haram, yang dia kerjakan haram. Kalau kemudian makanan kita belum halal sesuai dengan apa yang Babe selalu gembar-gemborkan kepada kita, apa yang kita kerjakan masih belum halal, ada bagian yang kita masih kerjakan yang haram-haram juga, gitu. Maka bagaimana doa kita bisa dikabul sama Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau kemudian kita beribadah dengan ember bocor, nyari air pakai ember bocor itu kan, ya gimana ceritanya? Nggak akan dapat apa-apa kita. Gitu. Nah, Maka itulah Ustaz ya, Dodi ya, dan para sahabat sekalian. Saya menahan air mata ketika bicara ini. Ada pidato dari Presiden Amerika yang menyatakan minta ketentuan sertifikat halal itu dihapus. Bayangkan coba itu, ya. Pidato itu diulas di Kompas TV yang minta kepada pemerintah untuk menghapus sertifikat halal begitu. Ya, untuk barang-barangnya dia yang masuk ya ke Indonesia. Nah, inilah perjuangan ya di tengah kegalauan masyarakat Indonesia yang peduli dengan ini tentu akan berpikir keras begitu. Dan menurut hemat saya, biarkan ketuklah pintu langit. Ya, di sini perlu nih mengetuk pintu langit supaya apa yang kita makan ini halal. Dan memang itu bukan bergantung presiden manapun di dunia, bukan bergantung kepada bagaimana caranya, tapi betul-betul bergantung individu. Jadi hasibu anfusakum. Qabla an tuhasabu. Jadi ya, ibadah binafsik berlaku sekarang. Ayo mulai sekarang kita perhatikan ya makanan kita, sumbernya tentang halal li zatihi maupun halal li ghairihi. Jadi jangan terpengaruh dengan berita di luar ya tentang wah ini udah nggak halal nih, udah nggak ini haram nih, ini haram nih. Baiknya kita mulai dari sendiri. Janganlah makan makanan kecuali yang halal sumbernya dan halal zatnya. Janganlah menimbulkan memprovokasi sehingga hubungan kita menjadi renggang dengan menuduh saudara-saudaranya. Jadi saran saya dengan berita-berita seperti ini, beruntung kita punya Presiden Prabowo Subianto yang sangat peduli dengan halal, dan ini kita manfaatkan sebesar-besarnya mulai hari ini. Mari, yang penting halal. Nah, begitu. Yang penting halal, baik sumbernya maupun zatnya. Apapun kata orang, apapun kata logo, apapun kata sumber, apapun kata cap dan stempel, apapun kata sertifikat, apapun, yuk mulai sekarang perhatikan makanan halal. Demikian Ustaz, sebagai penutup saya mohon izin baik. untuk segera berbenah karena ada acara di Kuningan. Izinkan saya. Baik. Masya Allah. Barakallah. Fi amanillah. Hayakumullah. Amin. Wah, Maulana ya Karim. Yasarallahu insyaAllah. Ya Rabb. Ya Karim. Baik. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, izin menjawab apa yang ditanyakan sama Bu Astuti. Kalau nggak tahu gimana ya, saya selama ini qobliyahnya 4 rakaat langsung tanpa tasyahud awal. Nggak apa-apa. Karena Allah itu ma'fu terhadap 4 golongan. Yang tidak tahu sampai tahu, yang tidak sadar sampai sadar, yang tidak ingat sampai ingat, yang tidak berakal sampai berakal. Itu dalam kaidah syariat tidak dibebankan atas orang yang 4 golongan itu. Ini mesti diapalin nih teman-teman di MKI harus punya kaidah ini. Yang tidak tahu sampai tahu, yang tidak ingat sampai ingat, yang tidak sadar sampai sadar, yang tidak berakal sampai berakal. Saya jelasin satu-satu. Yang tidak tahu karena belum sampai informasi ini kepadanya. Seperti Mbak Astuti. Gitu ya, Dok ya.
Kemudian yang kedua, tidak ingat. Ya namanya nek wong Jawa ngarani wong lali wani mati. Gitu. Orang lupa itu ya mau ngotot kayak apa, wong lupa kok gitu. Nah, yang ketiga, orang yang tidak sadar, mungkin dalam pengaruh obat, halusinasi atau apa segala macam, kesadarannya menurun sehingga sholatnya cuma 1 rakaat atau salam gitu ya. Ketika saya di waktu COVID itu kata istri saya begitu. Nah, yang keempat yang berakal, yang belum berakal sampai berakal. Bukan berarti orang gila ya. Anak-anak yang mumayyiz, yang masih belum balik, yang belum akil, itu kan masih belum bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Sampai dia akil, balik, baru kemudian dia terbebani. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau kalau saya sih kepengennya Bapak Ibu ngulang nih. Ada 4 golongan yang Allah maafu, gitu ya. Yang tidak tahu sampai tahu, yang tidak ingat sampai ingat, yang tidak sadar sampai sadar, yang tidak berakal sampai berakal. Gitu ya, Mbak Setia. Baik. Teh Nadia, rekan saya dulu nggak sengaja makan makanan haram, katanya bagaimana cara membersihkan kekhilafannya yang tidak sengaja setelah istighfar. Ya, perbanyak perbanyak eh, perbanyak istighfar. Selain itu dibagusin makanannya supaya makanan yang buruk pengaruhnya tadi dikeluarin. Nggak ada mekanisme yang lebih lebih baik. Wais Al-Qarni pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Enggak pernah ketemu. Tetapi Rasulullah SAW sering memujinya karena baktinya pada ibunya. Ini ketulusan hati dan keridhaan pada takdir Allah. Apakah Uwais termasuk 60 sahabat Rasul? Bukan. Belum pernah. Nah, itu Ustaz Khalid sudah jawab. Ya. Tapi beliau alaihissalatu wassalam meminta Umar dan Ali untuk menemui Uwais Al-Qarni. Jadi ini sahabat yang belum pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Mbak Auli, silakan. Oke, udah pertanyaan Ya, pertama. Kan siap. banyak sekali inspirasi dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi ada nggak Banyak banget. caranya agar kita itu kayak justru semangat daripada insecure? Kan kadang kayak, wah gimana Allah mau misalnya cinta gitu kan, sedangkan Ya, orang-orang zaman dulu tuh segitunya gitu. Terus ya bagaimana kita menemukan sweet spot antara khauf dan roja itu. Kemudian yang kedua, ada nggak Ude untuk trik biar bangun pagi tuh kayak bersemangat gitu? baik. Itu aja. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita menemukan sweet spots antara khauf dan rojanya? Kita harus punya amalan andalan. Kalau tadi kita baca para sahabat itu dengan apa yang disampaikan sahabat Babe tadi, bahwa si Muaz dengan ininya, Thalha bin Ubaidillah dengan ininya, Zubair bin Awam dengan ininya, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ininya, Abdullah bin Amr bin As dengan dan seterusnya gitu ya. Kalau kita baca, saya apa? Maka kalau bahasa sederhananya nih, Mbak Oli, jika engkau tidak mampu menandingi ibadah para ulama, engkau bisa menjadi juara istighfar di antara para pendosa. Itu yang paling paling melegakan buat kita, karena istighfar itu bukan sesuatu yang sulit dan tidak butuh kepada apapun. Artinya kalau istighfar yang kemudian kita munculkan itu menjadi bagian yang kita berusaha untuk keluar dari persoalan yang selama ini kita hadapi, maka istighfar itu satu mekanisme yang sebetulnya kalau di kalangan kami para pria agak gampang. Di kalangan para wanita kadang-kadang karena terguncang emosi, istighfarnya bahkan sampai harus diistighfari lagi. Gimana istighfar yang harus diistighfari lagi itu? Kadang-kadang istighfar itu cuma sekedar latah. Begitu kesandung, astagfirullahaladzim. Maka itu bukan istighfar. Atau ketika kita melihat ada orang yang istighfarnya ketinggian, astagfirullahaladzim. Itu juga istighfar yang harus diistighfari lagi. Gitu. Nah, istighfar yang benar yang kayak apa? Yang nyaris tak terdengar. Tapi setiap nafas, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai satu kali saya pernah dulu waktu masih zaman naik
taksi. Saya sengaja melafazkan itu untuk supaya tidak jadi zikir khafi. Itu jadi zikir lisan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata supirnya iseng banget. Lagi punya masalah ya Pak? Saya bilang enggak. Saya cuma mendawangkan saja. Justru nggak kepengen ada masalah, makanya saya banyak istighfar. Kayak orang punya masalah banyak banget. Terus saya balik tanya ke bapaknya. Bapak nggak pernah punya masalah. Sehingga bapak tidak istighfar. Dia langsung bengong. Pertanyaan yang nggak diharap sama dia. Siapa di antara kita yang nggak pernah punya masalah? Justru dengan masalah itu kita punya amal soleh. Gitu kan? Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan, kayak orang punya masalah banyak banget istighfar. Enggak, justru masalah lah yang membuat kita menjadi dewasa dan matang. Gitu. Wallahu alam bisawab. Nah yang kedua, bagaimana kiatnya untuk kita bisa bersemangat pagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk istinsyak, istinsar. Jadi mahmadoh, Mbak Oli tahu mahmadoh. Kita kumur eh, hidung gitu ya. Nggak harus pakai zamira, tapi kalau mau pakai zamira juga lebih bersih biasanya. Malah jualan. Mbak dia udah punya itu, jadi tinggal dicoba. Jadi mahmadoh itu adalah Rasulullah SAW menangkupkan dengan telapak tangan kanannya itu sepertiga masuk ke hidung, 2/3 masuk ke mulut. Jadi dihirupnya gitu. Nah kemudian langsung dibuang dua-duanya. Jadi setelah dikumur dibuang, gitu. Balik lagi, buang lagi, buang lagi. 3 kali Rasulullah SAW nyatakan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ada setan yang bersarang di hidung kita. Makin sakit kita narik air itu, maka makin terganggulah setan dengan keberadaannya. Makanya kalau sering-sering di nasal flush, pakai botolnya kalau mau. Itu saya pernah kasih ke Pak Husairi. Linknya bisa dicari itu nasal flush. Nasal flush botol tuh. Itu kita tinggal pencet bagian atasnya, air itu ngucur dan itu otomatis membersihkan rongga hidung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan Mbak Oli sebelum tidur kalau bisa wudhu. Wudhunya wudhu sempurna sebagaimana kita mau sholat. Nah, pada episode adegan ranjang yang kita pernah bahas, Rasulullah SAW itu senantiasa memenuhi alam pikirannya dengan doa. Di antaranya adalah menanam pohon di surga. Bagaimana caranya? Nabi Ibrahim alaihissalam, sang ayahanda, mengajarkan kepada Rasul Muhammad alaihissalam, ketika engkau hendak menanam pohon di surga, ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sampai pulas. Maka kemudian jangan kemudian melupakan yang Rasulullah SAW baca 3 kul kemudian disapukan ke seluruh tubuh. Bukankah Rasulullah SAW juga mengajarkan baca 2 ayat terakhir dari Aman Rasul bima terus sampai ke Fansurna alal qaumil kafirin di Al-Baqarah yang terakhir. Bukankah Rasulullah SAW juga membaca Al-Mulk, membaca As-Sajdah. Wah, baca sebanyak itu nggak tidur-tidur, Ustaz. Enggak, justru ini kan kepengen minta trik cara Rasulullah SAW. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bangun paginya seger bugar. Karena Rasulullah SAW menyatakan ketika kita bangun tidur itu, ternyata setan itu menggelayuti kita dengan 3 ikatan di punggung kita. Pertama, kalau kita bangun menyebut asma Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ikatannya lepas 1. Hadis Muslim Abu Hurairah. Yang kedua, kalau kita ambil wudhu, kemudian kita tasmiyah, bismillah. Kita ambil wudhu, sempurna. Maka lepas ikatan yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Maka 3 ikatan yang dibuat oleh iblis pada saat kita tidur itu akan terlepas dan kita akan menjadi bersemangat. Itu kata Rasulullah SAW. Kurang lebih gitu Mbak Oli. Siap, makasih. Uni Ian dengan senang hati. Barakallah. Uni Yanti. Tafadhali masykuran. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin angkat.
Ya. mengenai bacaan tadi kita mau tidur. Ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Muluk. Itu kita Sajadah. bacanya harus sudah mau tidur, duduk di atas tempat tidur, atau bisa kalau saya pribadi sih belajar menjalankannya itu ba'da Isya. Jadi kalau habis Isya itu langsung witir, langsung baca surat itu semua gitu. Nah, jadi waktunya udah kita mau tidur itu hanya mungkin baca-baca yang singkat kayak Yang ringan-ringan. tahlil, tahmid gitu. Iya. Ayat kursi. Nah, itu bagaimana? Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Kembali ke keadaan kita. Kalau kita hafal, bisa nggak sambil rebahan? Insya Allah. Cuman Kalau takutnya hafal, nggak sampai gitu loh, Ude. Nggak yang sampai kita udah penting, iya. ketiduran gitu. Yang udah-udah begitu ya. Tapi Iya nggak apa-apa. gitu. Artinya tergantung keadaan kita. Kalau kita kepengen duduk baca bener gitu, silakan, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW tidak mengatur teknisnya. Apakah boleh sambil rebahan atau apa. Pokoknya dibaca aja. Dalam pengertian itu tadi, kalau kita biasanya membaca gitu ya, sambil duduk pada isya boleh, silakan. Tapi kalau Rasulullah SAW melakukannya itu, kalau misalnya kita lihat beberapa ulama juga melakukannya sambil rebahan. Jadi setelah membaca 3 kul, doa 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, kemudian disapukan ke wajah, kepala, ke bagian tubuh yang mudah dijangkau, itu sampai 3 kali. Setelah itu baru kemudian Rasulullah SAW merebahkan tubuhnya. Nah, baca Sajadah dan Al-Mulk itu kemudian tidak ada urutan habis ini ya, habis ini ya, habis ini habis ini, nggak ada yang kemudian menetapkan itu sebagai sebuah kepastian. Tetapi bahwa ada unsur bacaan itu, monggo silahkan. Maka saya mengembalikan kepada kita teknisnya. Untuk yang sudah hafal ya sambil rebahan udah tahu nih habis ini baca ini, habis ini baca ini, habis ini baca ini. Atau kita pakai panduan-panduan zikir yang ada di aplikasi-aplikasi. Banyak kok di Al-Azkar itu yang dari Uni Emirat Arab itu Syekh Waf Al-Qatani itu juga melakukan itu. Artinya ada beberapa apa namanya? Ada beberapa zikir-zikir yang zikir naum. Nah, itu begitu dipencet plek gitu, kita bisa ngikutin. Maka nggak apa-apa kita sambil sambil rebahan gitu ya, sambil sambil habis pilot talk sama sama pasangan atau sama cucu atau habis cerita dongengin anak-anak gitu. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Langsung pules, enggak apa-apa. Karena nanti malaikat akan menghitung kita sejak pules tidur sampai bangun, kita sedang baca Quran. Masya Allah itu. Iya, Jadi iya, fadilahnya yang istiqomah itu. diinginkan Iya, memang ya seperti itu deh. Pernah iya. juga gitu ya baca Enggak tuh apa-apa. pakai panduan gitu ya, pakai audio Iya, gitu. Lah iya. audionya jalan sendiri, orangnya udah pules gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita keadaan terakhir kita adalah baca Al-Quran. Itu tadi yang saya bilang, Siap. bahwa malaikat akan mencatat kita sejak kita mulai awal tidur sampai terjaga itu, kita sedang dicatat oleh para malaikat sebagai orang yang sedang tilawah. Masya Allah. Atau Satu kalau lagi, kita sedang zikir, juga kita sedang zikir. Tafadhol. boleh satu lagi, Uncle? Mangga, mangga, mangga. Mengenai tadi wudhu, kita kan udah wudhu dia mau tidur gitu ya, terus di tengah malam mungkin di antara jam 11 kita bangun gitu. Nah apa Iya. kita batal gitu ya, terus apa Mm-mm. kita harus bangun wudhu lagi gitu, Iya, baru tidur sebagian lagi gitu. baik. Sebagian ulama kalau kita lagi mules, lagi perutnya lagi masalah, batal wudhu itu adalah hal yang sangat mungkin. Tapi karena syariatnya itu kalau saya lihat dari sisi medis gitu ya, saya lihatnya dari sisi medis. Artinya ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah maqasidus syar'i. Kalau Rasulullah SAW ngajarinnya wudhulah kalian sebelum tidur sebagaimana engkau hendak sholat. Artinya wudhu yang awal saja cukup. Ada beberapa ulama yang menyatakan seperti itu. Kemudian dalam kajian medis, wudhu itu ternyata bisa menaikkan hormon yang ada di tubuh kita. Nah ini butuh kepada
legitimasi medis ya. Para dokter mohon koreksi saya kalau saya keliru. Itu ternyata hormon yang ada di tubuh kita itu kembali ke posisinya sampai ke posisi kondisi 80% di tubuh kita. Alasan medisnya apa? Kalau kita perhatikan bahwa tubuh kita ini terdiri dari 360 ruas tulang dan 361 titik akupuntur. 60%-nya ada pada bagian yang kita jadikan sebagai anggota wudhu. Dan itu sangat luar biasa. Jadi syariat Islam ini Masya Allah. Kalau ada yang lebih baik daripada Islam, saya pindah lagi kayaknya. Maka kalau ada yang mau pindah agama, tolong batalin aja. Karena syariat ini sudah terlalu sempurna. Saya biarin saya ada yang nyoba sana sini gitu ya, yang akhirnya kembali kepada Islam, yang kemudian meyakini bahwa nggak ada yang lebih keren dari Islam, nggak ada lagi. Karena setiap apa yang kita bacakan, setiap yang kita kerjakan, wudhu tadi konteksnya. Coba tanya para sensei, para ahli akupuntur nih, saya nggak ada Buddha Arini. Ketika kita belajar tentang titik akupuntur di tubuh kita ada 361 titik. 60%-nya itu terstimulasi dengan yang namanya tubuh kita. Nah, perhatikan buat Bapak Ibu yang pernah belajar tentang Qi, bahasa Jepang, atau Qi, bahasa Cina, atau bahasa Sanskritnya prana, gitu ya, atau energi, inner energi, atau apalah istilahnya. Yang terjadi adalah mengagumkan. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta kita untuk membasuh setiap anggota tubuh kita. Kita kalau lihat surat 5 ayat 6, kita akan tahu betapa ada 4 anggota tubuh kita yang Allah pastikan harus dibasuh. Bukan diguyur. Perhatikan, bukan diguyur, tapi dibasuh. Coba perhatikan. Ada yang berkenan baca surat 5 ayat 6? Itu clear pesannya. Bagaimana tangan, wajah, tangan sampai siku, kepala. Dan kalau kita lihat secara fikih, Rasulullah SAW mengerjakan itu jadi sangat luar biasa. Bahkan sampai kaki, sampai mata kaki. Tafadhali. Surat Al-Maidah ayat 6. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Suaranya mono. Siapa gila ya teh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tangan sampai ke siku. Dan Terusin. kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Sampai situ dulu. Jadi sapu, basuh, sapu, basuh, sapu, basuh. Yang namanya menyapu kepala itu ambil sapu terus sapunya kepalanya sapu gitu. Itu kalau yang buat pikirannya kotor. Disapu kepalanya. Bukan, menyapu itu kata Rasulullah SAW, jari-jarinya, kan gini, konsep wudhunya Rasulullah SAW itu kan beda sama kita. Kalau kita buang air, buka keran, ngucur, itu airnya kena ke tangan kita. Tapi Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke bejana. Masukkan tangan ke bejana. Basah, baru kemudian ke wajah. Basah, baru ke tangan sampai siku. Basah, baru nyapu kepala sampai belakang, kemudian beliau balikan lagi ke depan. Itu sepanjang apapun rambutnya. Setelah itu basahi, kemudian baru kalau ini tapak kaki, saya mau ngangkat kayak nggak sopan. Ini tapak kaki, itu ternyata Rasulullah SAW menyela-nyela jarinya itu dengan kelingkingnya dan kemudian membasuh sampai mata kaki. Tapi apa yang terjadi dengan hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dipergoki sama salah seorang sahabat. Beliau melebihkan wudhunya sampai ke setengah lengan, bukan hanya berhenti di batas sikut, gitu, tetapi dilebihkan sampai setengah lengan. Yang di kaki juga sampai setengah betis. Yang kata Rasulullah SAW, engkau nanti kalau menyempurnakan wudhumu, aku akan menyaksikanmu, pendar cahaya dari tubuhmu itu akan aku kenali seperti aku mengenali kuda-kuda yang ada glaze-nya, yang ada sternya.
Jadi kata Rasulullah SAW, kalian bisa ngenalin nggak kuda yang mana yang ada glesnya, yang ada sternya, yang ada cirinya apa segala macam. Kenal ya Rasulullah. Seperti itulah aku mengenali kalian nanti dari wudhumu. Maka penting buat kita berwudhu itu sampai ke batas yang Rasulullah SAW berikan. Gitu. Nah itu yang nanti akan membuat kita menjadi mulia di mata Allah. Kalau batal gimana? Nggak usah. Nah, kalau kita wudhu batal lagi batal wudhu lagi batal wudhu lagi batal nggak tidur tidur gitu Iya, itu dia udah bener banget. Iya. gitu. Wallahu alam. Betul. Udah terakhir boleh Ya, mengenai cara membaca membaca ya. buku ya apapun lah itu Hmm. ya intinya cara membaca. Udah pernah kasih tip ke saya cara baca jangan pakai lisan, jangan pakai Ya. suara, Hmm. tapi pakai mata, hati dan pikiran gitu. Betul. Saya coba Kayak tadi berhasil nggak? Insya Allah. Dan Oke. saya coba praktekkan, saya memang coba praktekkan selama ini saya kalau baca buku 2-3 kali itu nggak pernah kok kayak nggak pernah nempel di otak gitu. Udah baca ya sudah lewat gitu. Tapi saya coba praktekkan seperti yang udah bilang, saya baca buku mungkin tebal sekitar 1 senti lah gitu tebalnya gitu ya. Saya baca cerita gitu. Dan Masya Allah luar biasa, saya bisa mengulang cerita itu kepada orang lain, isi Masya cerita Allah. dari buku itu gitu. Masya Allah. Masya Allah. Saya aja sendiri Masya kaget. Allah. Ini beneran gue Alhamdulillah. ya? Kok bisa ya Ya. gue cerita ulang ya si buku ini gitu. Dan itu Ya. Masya Allah luar biasa ilmunya Ya. Masya Allah udah Masya Allah. Masya Allah. jazakallah. Itu benar Berkata. asli nyata. Ya. Saya praktek sendiri gitu ya. Itu Saya Masya Allah. belajar itu waktu dari Malaysia. Jadi di Malaysia ada metodologi itu, saya pelajari, saya belajar, dan ternyata, bisa gitu ya, dahsyat banget. Karena saya emang pembaca. Dari situ saya bisa mengatakan, ensiklopedia Americana habis, Britannica habis, gitu. Dan orang kalau lihat siapa di sini, saya nggak perhatiin ya. Ada teman-teman masa lalu saya nggak nih? Ada Mbak Nana, ada siapa lagi? Oh, ada Mbak Nana. Coba tanya Mbak Nana. Saya kalau latihan nari, yang lain nari, yang karena saya waktu itu sama Paulus Kasman mendiang, saya nggak boleh nari karena yang bisa lip sync cuma saya. Maka saya dibilang saya jelek narinya. Padahal alasan beliau supaya saya kalau saya ikut nari yang lip sync nggak ada. Padahal waktu itu dibikin ala Broadway penampilannya sehingga yang nyanyi itu mau Taco, mau Frank Sinatra, mau Julio Iglesias, pokoknya saya terus saja yang tampil. Pada saat itu saya jadi nggak ikut latihan nari, saya nggak perlu ngapalin koreografi. Saya hanya improvisasi seolah-olah saya lip sync yang apa segala macam gitu, tapi waktu saya nganggur kan. Nah, waktu saya nganggur itu apa yang saya baca? Cost accounting setebel ini. Loh, orang nari biasanya bacanya gaya, bacanya apa buku-buku dari Broadway, Moulin Rouge apa segala macam. Saya enggak. Justru saya baca kitab-kitab yang buat saya ini penting buat saya. Karena ada satu guru saya namanya Mas Tito. Dia tetangga. Dia katakan bahwa orang bisa pinter karena banyak baca. Nah, maka ketika saya cuma lulusan SMA ini pengen ngejar kepinteran dalam tanda kutip tadi dengan banyak baca. Maka kalau ngomong referensi kayak nggak habis gitu. Dangdung apa aja diomongin. Mau ngomong apa saya babat, mau ngomong apa saya babat. Sehingga saya punya referensi bahwa sampai kepada kita yang tadi saya bilang bahwa ini begini. Sehingga alasan ilmiah dari satu data yang kita kumpulkan itu kalau dengan kecepatan membaca seperti yang pernah saya sampaikan ke Unianti, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa, kalau mau kita Unianti nularin ke teman-teman yang lain supaya bisa Terus ada sesi manfaat khusus buat ya, yang udah lain. ya. Kayaknya harus ada sesi Enggak, khusus. enggak juga, ini cuma sebentar, cuma teknik bacanya aja, insya Allah. Tapi nggak berasa udah jam berapa ini? Jam 7, Masya Allah. Belum sarapan, belum. Ini udah pada ngilang semua nih. Pak Didi Suryadi, ahlan wa sahlan. Baik. Baik, alhamdulillah, jazakallah udah yang sudah jazakallah khairan ya, Hasan Azaza yang sudah menemani kita sejam lebih nih untuk sama-sama. Insya Allah besok hari kita akan masih bersama Ude dan juga Babe Haikal sama-sama Semoga kita masih ada melanjutkan umur ya.
Amin. Semoga masih Dan ada umur. bagaimana mengetuk pintu langit ya dengan doa-doa kita. Allah mudah-mudahan Ya ijabah Rab, semua doa kita. Amin Allahumma amin. ya Rab, ya Rab. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanaka Allahumma bihamdik, nasyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta, Astaghfirullah. nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi bisabil haq. Ala Assalamualaikum hukum dan warahmatullahi waalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.